Selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Cipinang Elok. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, ada hal yang perlu kami ingatkan. Handphone harap di silent. Kami menyarankan Bapak Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah. Mohon perhatian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk warta berikut. Pertukaran Penatua Seklasis Jakarta Timur. Dalam rangka pertukaran Penatua Seklasis Jakarta Timur pada hari ini, Minggu 10 November 2024 pukul 9 pagi, GKI Cipinang Elok kedatangan penatua dari GKI Rengas Dengklok, Jalan Perintis Kemerdekaan Rengas Dengklok sebagai berikut. Penatua Chandrawati. Lalu Penatua Hernadito M. Putra. Sedangkan Penatua GKI Cipinang Elok akan melayani kebaktian umum pukul 9.30 di GKI Kota Wisata, TKK Penabur Kota Wisata sebagai berikut. Penatua Rati E. Setianingrum dan Penatua Hendrik Maksudi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka pada hari Sabtu 23 November 2024 pukul 10, bertempat di Gereja Kristen Indonesia GKI Gunung Sari, Jalan Gunung Sari 4 nomor 8 Jakarta Pusat, akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan dalam diri Saudara Yonatan Eldrian Sentosa, putra dari Bapak Beni S. Sentosa dan Ibu Ninik S. Gotama, dengan Saudari Daisy Florencia Kosasih, putri dari Bapak R. Daniel Kosasih dan Ibu Marta Lidiawati Surjanto. Lalu apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka pada hari Minggu 24 November 2024 pukul 11.30 bertempat di Gereja Kristen GKI Cipinang Elok Blok G nomor 1 Jakarta Timur, akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan dalam saudari Tinike, putri dari Bapak Liu Pangfuk dan Ibu Bun Licin, dengan Saudara David Donavan Hasibuan, putra dari almarhum Bapak Binsar Hasibuan dan Ibu Elina Mariani Hutajulu. Keberatan dari jemaat karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja GKI dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat hari ini, hari Minggu 10 November 2024. Mohon dukungan dari saudara jemaat agar peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dapat berjalan dengan baik. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok akan mengadakan Sakramen Baptisan Kudus Anak pada hari Minggu 15 Desember 2024. Bagi para orang tua yang ingin membaptis putra-putrinya, dapat mendaftar pada tata usaha gereja dengan cara: 1. Mengisi formulir permohonan. Yang kedua, melampirkan fotokopi piagam pernikahan gerejawi, akte pernikahan, dan akte kelahiran anak. Pendaftaran dimulai pada hari Minggu 13 Oktober 2024 dan akan ditutup pada minggu depan 17 November 2024. Berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Jumat 8 November 2024. Bapak Budi Sumarno dengan usia 54 tahun, suami dari Ibu Sri Lestari dan ayahanda dari Saudari Immanuela Gladys Wulandari, Komisi Remaja. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 8 November 2024 di TPU Barito, Jakarta Selatan. Majelis dan segenap jemaat GKI Cipinang Elok
mengucapkan rasa simpati, dan mendoakan agar keluarga yang berduka diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Warta selengkapnya dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca di WAG Wilayah. Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Nathan Kristianto dari GKI Payu Putih. Dengan MJ Tugas, Penatua Gigi, Penatua Sumarno, Penatua Nini, Penatua Hendrata, Penatua Richard, Penatua Chandrawati, Penatua Hendradito M. Putra. Pemandu pujian dengan Saudara Hans dan Saudari Natania. Pengiring pujian Ibu Evi dan Saudari Velika. Pengisi pujian oleh Luke Santos Melodia. Multimedia dan Sistem, Bapak Roni, Saudara Sugeng, dan Penatua Riza. Majelis dan Jemaat GKI Cipenengelok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Demikian rangkaian acara Natal yang akan diwartakan oleh Panitia Natal. Waduh, kecil amat. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Tuhan mengenal setiap orang kepunyaannya. Karena itu setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. 2 Timotius 2 ayat 19. Mari Bapak, Ibu, Saudara, Saudari bersama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesan 56, Suci, Suci, Suci. Di depan tahta
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Dalamnya laut dapat diterka, tingginya gunung dapat didaki. Tetapi hati manusia menyimpan segala hasrat yang tersembunyi. Dari dalam mulut bisa terucap kata-kata yang manis, namun apa yang keluar lewat kata tidak selalu sama dengan apa yang berkecamuk di dalam diri. Tepatlah firman dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-23 dan 24 yang berbunyi, Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Saudara-saudara, mari kita datang, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa di hadapannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami lebih banyak melihat apa yang tampak di permukaan. Untuk kami bisa menyimpulkan tentang diri seseorang dan tentang diri kami. Namun Tuhan melihat lebih dalam apa yang tersembunyi di dalam hati kami, yang mungkin tidak tampak di permukaan, tetapi itulah yang paling jujur dan apa adanya tentang diri kami. Dan kami menyadari bahwa kami bukanlah orang yang sempurna. Kami memiliki begitu banyak kesalahan, kekurangan, kelemahan, yang sebenarnya tidak bisa membuat kami bangga dengan diri kami, karena keberdosaan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pengampunan. Kami membawa hati kami yang menyadari semuanya itu. Kami mengakui dosa dan kesalahan kami dan mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, Sang Juru Selamat kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, rasa penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari saya undang berdiri setiap orang yang membawa diri dan hatinya kepada Tuhan, seraya memohon pengampunan menerima berita anugerah yang tertulis dalam Ibrani pasal 9 ayat 26b hingga ayat yang ke-28. Demikian. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh kurbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita menyambut berita anugerah dari Allah dengan saling memberi salam damai sambil menyanyikan pujian. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ku disalibkan dengan Tuhanku, hidupnya pun diberi padaku. Memandang padamu ya Tuhanku, bukti asaan benar milikmu. Setiap saat hatiku tenang,
Pengisi pujian dari Luke Santos Peledia dengan lagu Jesus Love Me. Nanti selesai khotbah saya nggak usah ditepuk tangannya. Saudara-saudara, mari mempersiapkan hati. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita kembali datang di hadapan Tuhan dan berdoa. Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepadamu, kepada firman yang akan Tuhan nyatakan bagi kami semua melalui hamba-Mu yang Tuhan percaya menyampaikannya. Kiranya kami semua dibaharui oleh Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya kami boleh dibawa untuk terus hidup di jalan dan rencana-Mu. Kami serahkan hamba-Mu, kami serahkan saudara kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan terlebih mewujudkan firman-Mu itu hidup melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan. Kita baca dari Markus pasal yang ke-12 ayat 38 hingga ayat yang ke-44. Markus pasal 12 ayat 38 hingga ayat yang ke-44. Saya membaca bagian firman Tuhan ini.
Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka diberi hormat di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Tema kita, mengenal hasrat yang tersembunyi. Hasrat itu ya tersembunyi ya, Bapak Ibu ya. Yang namanya hasrat itu kan bicara tentang sesuatu yang ada di dalam. Yang mungkin berupa dorongan hati kita, berupa keinginan, berupa niat. Dan sesuatu yang tersembunyi itu ya pasti sulit untuk dilihat. Sesuatu yang tersembunyi itu pasti sulit untuk dikenali. Itu sebabnya mengapa bisa terjadi. Kita bisa salah sangka dengan orang lain. Kita bisa salah paham. Kita bisa salah menangkap keinginan. Karena memang tidak mudah untuk mengenali apa yang tersembunyi. Saudara-saudara, ada yang tahu perbedaan antara politikus dan perempuan? Sebenarnya ada persamaannya juga, tapi ini perbedaannya dulu. Apa bedanya politikus dan perempuan? Belum pernah ada yang dengar ya ini ya, teka-teki ini ya. Kalau politikus itu tidak boleh bilang tidak. Ya. Dia harus main cantik dong. Biarpun dia tidak setuju, dia bisa bilang, ya, oh bagus, ya, kami mendukung, bahwa di belakang ditelikung itu hal yang lain gitu. Itu kalau politikus. Tidak boleh bilang tidak. Kalau perempuan, ya sebaliknya, tidak boleh bilang, perempuan tidak boleh bilang iya. Bapak Ibu, mana ini pasangan? Pak, Bapak pasangan ya? Ibu dulu, ya benar ya? Atau kakak adik? Nah, waktu ibu dulu dilamar sama bapak gitu ya, lalu ditanyain, kamu mau sama Pak Bambang? Bukan Bambang ya. Ibu jawabnya apa? Ya, mau gitu ya. Ya. Jadi nggak boleh bilang iya, Bu, gitu. Itu pengalaman juga saya, ya. Pengalaman saya di hal yang lain ya. Saya jalan-jalan sama istri saya di mall, ya. Lalu istri saya itu ketika lewat Sogo itu matanya ngelirik sesuatu gitu ya.
Lalu akhirnya mengajak kami berhenti. Lalu dilihat biasa kalau ibu-ibu kan, lalu pegang tas. Setelah dipegang dilihat apanya? Harganya, terus ditaruh lagi. Gitu. Nah sebagai suami yang sayang gitu ya saya tanya, kamu mau? Gitu. Ada suami-suami yang pernah tanya sama istrinya begitu? Kamu mau gitu ya? Nah istri saya bilang, enggak. Bener ini? Enggak apa-apa, mau kamu? Enggak, mahal, enggak usah lah, sayang. Ya udah kalau memang begitu akhirnya kita jalan lagi. Tapi sepanjang jalan itu dia masih nengok-nengok begitu. Sampai di rumah itu masih ngomongin tentang tas tadi bagus ya. Nah kenapa tadi enggak bilang mau gitu loh. Saya baru ingat, karena perempuan itu tidak boleh bilang iya. Gitu. Begitu kan? Kalau politikus tadi nggak boleh bilang tidak. Perbedaannya, persamaannya apa? Politikus dan perempuan. Persamaannya sama-sama sulit ditebak. Iya kan? Sulit ditebak kalau seperti itu. Jadi antara apa yang kelihatan dan apa yang ada di dalam hati itu bisa beda. Antara apa yang diucapkan dan apa yang diharapkan itu bisa beda. Makanya dalam hidup ini Bapak Ibu, jangan terlalu percaya dengan apa yang tampak di permukaan. Karena yang tampak di permukaan itu biasanya bisa tidak jujur. Yang tampak di permukaan itu tidak selalu mewakili apa yang sebenarnya seringkali cuma polesan dan bisa mengelabui. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu di dalam bacaan kita. Di dalam diri para ahli Taurat, kalau dilihat dari sisi penampilannya, ahli Taurat ini, wah, mereka orang-orang yang luar biasa. Dikatakan bahwa mereka itu suka berjalan-jalan di pasar dengan mengenakan jubah yang panjang-panjang. Itu ingin menggambarkan apa Bapak Ibu? Jalan di pasar dengan pakai jubah. Saya kalau jalan di pasar pakai t-shirt dan celana pendek itu beda. Kalau saya jalan di pasar pakai toga begini, ya kan? Di sini aja beda. Kalau saya masuk ke sini, saya cuma pakai baju biasa gitu ya. Bapak Ibu lihat saya biasa kan? Biarpun saya udah mandi. Tapi kalau saya pakai toga, biarpun saya belum mandi, tapi saya sekarang udah mandi deh. Kali ini saya mandi. Lain nggak auranya? Gitu ya. Kadang-kadang kan kita itu apa? Melihat orang itu memang dari apa yang tampak. Apa yang ada di permukaan. Ahli-ahli Taurat mereka sering mendapat penghormatan di tempat-tempat umum, di pasar-pasar. Mereka sering duduk di tempat terdepan dalam rumah-rumah ibadah. Mereka sering di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan makan. Jadi itu semua yang tampak. Nah dari semua yang tampak itulah maka kita mudah menyimpulkan bahwa pastilah mereka adalah orang-orang yang suci. Pastilah mereka adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang taat menjalani hidup agama. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang kalau ketemu baiknya dicium tangannya. Ya, diminta untuk meletakkan tangannya di atas kepala kita. Gitu. Tetapi pertanyaannya apakah yang tampak itu sama dengan apa yang menjadi isi hati? Belum tentu kan Bapak Ibu? Buktinya apa Yesus katakan? Hati-hati terhadap mereka. Kalau hati-hati itu kan berarti ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Karena apa yang tampak di permukaan itu bisa menyesatkan. Maka di bagian yang lain Yesus juga berkata, ini di dalam Matius 23 ayat yang ke-27, ayatnya sangat terkenal. Yesus mengatakan tentang mereka bahwa mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih.
Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Jadi cara melihat Yesus itu beda. Paling penting itu adalah melihat apa yang ada di dalam. Melihat yang tersembunyi, sebab dalamnya laut bisa diduga, tapi hati orang siapa? Tempe, temannya tahu. Siapa yang bisa menduga? Itu sebabnya, Bapak Ibu, kita kan nggak boleh curigaan ya, suuzon itu namanya kan ya. Tapi dalam hal ini kita tuh perlu untuk menjadi orang-orang yang curiga. Tapi saya ingin mengajak yang kita jangan curiga terhadap orang lain ya, tapi kita perlu curiga terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Karena jangan-jangan sebenarnya apa yang terjadi di dalam diri para ahli Taurat itu mencerminkan, gitu, mewakili diri kita yang mungkin kelihatannya baik, yang kelihatannya saleh, yang kelihatannya dekat dengan Tuhan, tetapi itu kan kelihatannya gitu. Yang tampak di permukaan, tapi yang tidak tampak bagaimana? Kekristenan kita itu mungkin lebih banyak kita jalin dengan sesuatu yang kita tampakkan. Atau yang kita simpulkan dari apa yang kita tampakkan. Sebagai orang Kristen mungkin kita tidak pernah bolong-bolong datang ke gereja. Saya kan sekali-sekali mimpin ya, di sini ya. Tapi saya melihat ada beberapa wajah yang familiar kalau saya mimpin. Ini datangnya bukan hanya pada saat saya mimpin kan? Kan nggak begitu kesimpulannya kan itu kan? Ya kan? Selalu datang berarti nggak pernah bolong yang namanya pergi ke gereja. Tidak pernah lupa pastinya memberi persembahan. Pelayanan aktif di berbagai bidang, bahkan mungkin hiperaktif. Sampai lupa rumahnya itu di mana. Orang sangka bahwa rumahnya itu di gereja. Saking aktifnya, berbagai kegiatan, paduan suara, ikut. Tetapi sekali lagi, itu kan yang kelihatan. Saya tidak mengecilkan itu ya. Karena saya juga menjadi bagian yang juga kelihatan kan. Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan bagaimana? Itu yang perlu kita pertanyakan. Yang tadi saya katakan, itu yang perlu untuk kita curigai. Kita perlu curiga terhadap diri sendiri. Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan, Nathan? Gitu. Saya suka bertanya begitu itu Bapak Ibu. Kalau kamu melayani Tuhan, kalau kamu disebut sebagai hamba Tuhan, itu rasanya gagah sekali ya. Perkenalkan, saya suka gitu ya kalau pas ketemu orang gitu, saya diperkenalkannya, ini hamba Tuhan. Itu kayaknya kepala saya langsung gede banget. Gitu. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, saya bertanya, kamu kelihatannya hamba Tuhan, tapi sebenarnya kamu hamba Tuhan, gitu kan? Benar enggak bahwa kamu itu hamba Tuhan? Sebab ketika kamu melakukan pelayanan, ya, melakukan segala sesuatu, sebenarnya yang kamu lakukan itu untuk siapa? Gitu kan? Untuk Tuhan gitu. Bapak Ibu tahu Romeo dan Juliet ya? Ceritanya. Ini ada versi yang lain. Versi Azerbaijan. Siapa itu? Laila dan wah ini kurang baca buku, terlalu banyak baca Alkitab saya rasa ini. Laila dan Majnun kan? Kan ada Romeo Juliet, ini Laila dan Majnun. Ada banyak cerita tentang mereka, tetapi ada satu yang menarik ya. Laila dan Majnun itu juga sama, kisah cinta yang terhalang. Gitu. Tapi makin dihalang itu makin rindunya itu besar. Setelah sekian lama nggak bisa bertemu dengan Laila karena dihalangi oleh orang tuanya, oleh orang-orang suruhan orang tuanya. Lalu satu kali Majnun itu lihat, ini anjing. Ini anjingnya Laila ini, gitu kan. Wah, kalau ngikutin anjing ini pasti bisa sampai ini Laila lagi ada di mana gitu.
Nah karena dia saking rindu pengen ketemu sama Laila ya dia ikutin anjing itu kan. Terus anjing itu jalan, dia ikut gitu ya. Anjingnya belok kanan, dia ikut belok kanan. Anjingnya cepet, dia cepet gitu. Terus sampai akhirnya satu kali tiba-tiba dia itu nggak sadar melewati kerumunan orang yang sedang berdoa. Katanya berdoa. Berdoa itu ketemu siapa Bapak Ibu? Ketemu Tuhan kan ya? Nggak ada orang berdoa itu ketemu orang lain. Tuhan itu sudah tahu apa yang kita doakan, betul nggak? Yang ada dalam hati kita aja kita tahu. Makanya tadi ketika diminta doa syafaat, ada daftarnya Pak doa syafaat. Saya tanya kepada penatua, ya Tuhan sudah tahu belum nih doa ini? Sudah tahu, ngapain saya sampaikan lagi? Gitu ya Pak tadi ya Pak. Jadi mau ketemu Tuhan gitu kan, orang-orang yang di situ karena mereka berdoa. Nah, pada saat mereka jalan tiba-tiba dia dibentak, tiba-tiba dia diteriakin, dimarahin karena apa? Hai Majnun, kamu tidak tahu kami ini lagi apa katanya. Terus Majnun bingung, loh memang lagi apa? Kami ini lagi berdoa tahu. Oh kamu lagi berdoa. Loh, kamu berdoa itu ketemu siapa? Ketemu Tuhan. Berarti kamu itu ngelihatnya fokusnya kemana? Ke Tuhan. Lah kok peduli sama aku? Gitu ya. Karuan aku lagi fokus sama anjing itu loh. Anjingnya Laila. Sampai aku gak lihat kamu gitu. Bener gak? Saking dia lihatnya fokusnya ke sana. Lewat mana ada kerumunan dia gak tahu. Karena fokusnya ke anjing. Gitu. Nah, sedangkan kamu katanya fokus ke Tuhan. Tapi kamu masih memperhatikan aku. Yang kau pedulikan itu sebenarnya Tuhan atau aku gitu ya. Nah itu menjadi sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Sebenarnya fokus mereka itu siapa? Fokus kita itu siapa? Dan kalau kita pelajari dari ahli-ahli Taurat tadi, mengapa mereka senang berjalan-jalan di pasar dengan mengenakan jubah yang panjang dan sebagainya? Fokusnya siapa Bapak Ibu? Ya supaya dia kelihatan nih, aku nih pendeta nih, ya kan? Oh, pakai jubah, keren ini. Walaupun dari sejak jahit belum pernah ganti ini. Ya. Mengapa mereka senang mendapat penghormatan di tempat umum? Mereka duduk di tempat terdepan. Mereka berada di tempat terhormat dalam perjamuan makan. Apa sebenarnya fokusnya? Apa sebenarnya orientasinya? Tuhan. Atau sebenarnya diri sendiri. Yang ingin apa? Yang ingin dipuji, yang ingin diakui, yang ingin mendapat benefit dari setiap hal yang mereka lakukan. Jadi fokusnya adalah, kalau saya pakai satu kata, fokus mereka para ahli Taurat ini adalah mendapatkan. Jadi kamus hidupnya itu hanya untuk mendapatkan. Ya, mendapatkan pujian, mendapatkan pengakuan, mendapatkan benefit, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat bertolak belakang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh janda miskin. Di dalam perikop yang selanjutnya, janda miskin sudah janda miskin lagi. Gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sesuai dengan konteks pada saat itu bahwa baik secara sosial maupun secara material dia sangat berkekurangan. Tetapi dengan memberikan persembahan yang besarnya 2. Kalau dulu pakai istilah peser ya. Kalau ini 2 keping uang tembaga, itu satuan mata uang yang paling kecil pada saat itu namanya peser. Kalau satuan mata uang yang paling besar itu namanya Bapak Ibu talenta ya. Dinar di atasnya ada talenta karena 1 talenta itu 6.000 dinar. Hanya 2 peser. Sangat kecil. Tetapi saudara-saudara, Yesus memberikan apresiasi yang luar biasa. Bahwa dia yang memberi hanya 2 peser, 2 keping uang tembaga itu, dia memberikan yang terbesar. Karena apa? Karena dia telah memberi dari kekurangannya. Biasanya kalau orang miskin itu orientasinya apa Bapak Ibu? Kasihani om, saya belum makan, saya enggak punya uang. Orientasinya apa Bapak Ibu? Mendapatkan. Tapi ini janda miskin ini orientasinya apa? Orientasinya adalah memberi.
bahkan memberikan seluruh nafas hidupnya. Kalau diukur dari apa yang tampak di permukaan, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh janda miskin ini tidak ada apa-apanya. Apa sih artinya hanya 2 peser kan gitu. Tetapi jika itu diukur dari apa yang tidak terlihat, janda miskin itu memberi bukan hanya semata-mata uangnya, tapi dia memberikan hidupnya. Jadi ada 2 kata kunci di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah orientasinya mendapat, dan yang kedua adalah yang orientasinya adalah memberi. Dan itu hal yang bisa terjadi dalam diri siapapun, termasuk dalam diri saudara dan saya. Orientasi hidup kita itu apa? Dalam perjalanan dari Bali, saya naik mobil sama istri. Terjadi kemacetan yang sangat panjang, sangat parah ketika sampai di Tabanan. Rupanya di depan sana itu ada jembatan. Nah, di tepi jembatan itu ada seorang pemotor yang mengalami kecelakaan. Sambil jalan pelan-pelan, ya, sambil semua orang itu penasaran. Ya. Ini sebenarnya ada apa sih? Baru kami tahu bahwa terjadi kecelakaan. Harusnya sih kemacetannya nggak akan terlalu parah seperti itu. Tapi menjadi parah karena apa Bapak Ibu? Karena pada saat melihat ada orang kecelakaan, yang dilakukan pertama itu ngerogoh handphone. Jadi sambil lewat, sambil memperlambat jalan, sambil bikin konten. Ya kan? Supaya dapat konten ya, menjadi manusia yang pertama tahu kejadian itu tuh kan bangga banget ya. Orientasinya mendapat, sementara ada juga 1-2 yang memberikan pertolongan. Saya termasuk yang memberikan pertolongan atau yang bikin konten? Saya tidak memberi pertolongan Pak, tapi tidak bikin konten. Tapi dari satu peristiwa bisa terjadi. Apa sebenarnya menjadi orientasi ketika kita melihat sesuatu, melakukan sesuatu? Apakah kita ingin mendapatkan ataukah kita ingin memberikan? Nah saudara-saudara, itulah hasrat yang sering tersembunyi di hati kita. Yang cenderung hanya ingin mendapat dan tidak timbul dorongan untuk kita bagaimana kita memberi. Dan kalau kita renung-renungkan, saudara, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ini adalah kehidupan yang sudah mendapat, betul ya? Saya mulai belajar Bapak Ibu kalau saya berdoa itu mengurangi permintaan. Karena pemahamannya kalau terlalu banyak meminta, padahal sudah punya, itu artinya apa Bapak Ibu? Serakah ya. Dan kurang bersyukur gitu. Doa yang kelihatannya mulai harus dikembangkan itu cukup 2. Mengaku dosa dan bersyukur gitu. Ya kan? Tapi boleh kok minta, boleh. Nanti doa syafaat juga minta kok Bapak Ibu. Tapi kalau kita bersyukur itu pasti atas apa yang ada. Pengalaman, peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita. Kalau meminta itu berangkat dari apa yang tidak ada. Betul enggak? Kalau apa yang ada itu menjadi titik berangkat ya kita senang, ada. Tapi kalau belum ada biasanya kita apa? Mengeluh, kok belum punya, kok itu punya, kok aku belum punya gitu. Hawanya itu akhirnya jadi hawa nafsu. Hawanya itu kadang-kadang menjadi hawa kemarahan. Tapi kita diajak nih perikop kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya sudah banyak mendapat. Tetapi apakah kita mengimbanginya ya, dengan hasrat setelah mendapat itu aku belajar untuk memberi. Bapak Ibu, sudah sarapan tadi ke gereja? Ini pertanyaan maksudnya. Saya tanyanya rada lemes karena saya belum sarapan. Bapak Ibu, kalau kita makan, itu biasanya urusannya sederhana. Ya, kalau saya lapar, di jam-jam tertentu kan kita lapar ya. Pagi kita lapar, nanti siang kita lapar. Kita sudah ada jadwal, makanya ada namanya makan pagi, namanya sarapan, makan siang, makan malam. Ya kan? Itu adalah jam-jam di mana kita lapar. Berarti makan itu urusannya dengan perut lapar. Betul ya?
Itu sebabnya mengapa walaupun doa kita pada saat kita mau makan semuanya berdoa, namanya doa syukur, tapi sebenarnya itu doa orang lapar. Makanya doanya cepat-cepat kan. Ya Tuhan, kami menerima berkat-Mu. Ya, berkatilah, kuduskanlah menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Lalu Tuhan dari surga, ya laporan diterima, kerjakan. Gitu. Ya kan? Padahal sebenarnya makan itu bukan hanya urusan lapar. Makan itu sebenarnya adalah sebuah perjalanan rohani. Bagaimana karya Tuhan itu dinyatakan kalau kita mau menghayati Bapak Ibu. Kadang makan itu juga menunjukkan adanya kesatuan hati dari orang-orang yang kenapa kalau di rumah itu meja makan itu kursinya ada berapa? 1 kan? 1 atau berapa? Ya kalau enggak 2, 4, 6. Artinya apa? Kita nggak bisa makan itu hanya urusan dengan diri kita. Kita perlu persekutuan dengan orang lain. Makan dari hasil tanah, dari hasil air yang sama. Kan gitu kan? Kenapa kita berantem? Kita makanannya aja sama. Kan gitu. Kita ini hidup dalam satu tanah air yang sama. Makan dari hasil tanah dan hasil air yang sama. Tapi kenapa kita berantem? Satu kelompok dengan kelompok yang lain. Satu orang dengan orang yang lain. Hanya dengan makan bersama kita menghayati betapa kita itu harusnya memiliki persekutuan yang dekat dengan orang lain. Makanya Yesus juga ajarkan kepada kita. Berikanlah kepadaku makananku yang secukupnya. Betul? Salah? Benar ya? Berikanlah kepadaku ya Tuhan makananku yang secukupnya. Yang lain mati aja nggak apa-apa Tuhan. Gitu. Nggak gitu kan Bapak Ibu? Yang diajarkan Yesus adalah berikanlah kepada kami. Jadi kalau kita bisa makan, yang lain nggak bisa makan bagaimana? Hanya dengan makan, ternyata urusan kita itu lebih luas. Makan bukan hanya urusan material, tapi makan juga urusan sosial. Makan juga mengingatkan bagaimana perjalanan kasih dan pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan. Kalau makanan sudah ada di depan meja kita, ya, kita kan biasanya makan ya makan aja kan. Padahal kalau kita mau menghayati mengapa makanan itu bisa ada di meja kita. Perjalanannya panjang Bapak Ibu. Ada banyak orang yang dipakai oleh Tuhan. Yang mengerjakan segala sesuatunya itu dengan penuh cinta terhadap apa yang dilakukan. Petani mencintai pekerjaannya, betul. Katanya salah satu indikasi dari cinta itu kalau diambil marah, betul nggak? Pak, kalau ibu diambil gimana Pak? Marah kan Pak? Berarti Bapak mencintai. Gitu. Jadi ukurannya itu adalah ketika hilang, ketika diambil marah. Kalau petani hasil yang ditanam itu diambil oleh tikus, marah nggak dia? Diambil oleh orang, marah nggak? Jadi dia mengerjakan semuanya itu dengan apa? Yang disebut dengan cintanya. Peternak juga seperti itu, nelayan juga seperti itu. Kalau sampai mereka misalnya demo, bikin aksi, yang ku tanam, ku makan sendiri, ya kan? Yang ku dapat, ku makan sendiri. Kita gimana nasibnya Bapak Ibu? Mereka tetap hidup tapi kita mati. Ya kan? Mereka nanam padi, mereka panen sendiri, mereka makan sendiri. Lah kita? Tapi kita diberkati oleh Tuhan melalui mereka. Dan itu ada sebuah perjalanan yang panjang, yang harusnya membawa kita kepada rasa syukur. Tuhan memakai orang lain. Dan yang lebih dalam lagi adalah, andaikan sapi itu bisa ngomong. Andaikan tanaman kangkung itu bisa ngomong. Pada saat mau dipotong dia ngomongnya apa? Jangan potong aku, kan gitu kan? Loh tapi gimana kalau kamu nggak dipotong nanti aku makan apa? Terus akhirnya diskusi kan antara kita dan kangkung gitu kan. Lalu akhirnya kangkungnya nyerah, ya sudahlah nggak apa-apa. Potong aja aku mati nggak apa-apa, yang penting kamu hidup. Bisa gitu nggak? Sapi juga begitu kan? Kalau dia bisa ngomong, ya sudahlah.
Kalau matiku itu bisa menyambung hidupmu, ya sudahlah. Hanya dari peristiwa makan yang seringkali hanya urusan dengan lapar. Mengingatkan kita bahwa ternyata kita bisa hidup itu karena orang lain, karena pihak lain yang mau mengorbankan dirinya, yang mau mati supaya kita bisa hidup. Nah setelah kita sudah hidup, lah kok kita malah matiin orang lain? Itu kan sesuatu yang ironis gitu. Kita yang sudah mendapatkan pemeliharaan Tuhan dengan cinta kasih yang begitu panjang, setelah itu semua masuk ke dalam diri kita, dalam tubuh dan hidup kita, lalu ternyata kita memakai tubuh dan hidup kita itu untuk bukan memberi hidup kepada yang lain. Kita sudah banyak mendapat. Nah itulah sebabnya bagaimana kita belajar supaya orientasi hidup kita bukan hanya terus mendapat, tetapi hidup kekristenan adalah hidup yang memberi. Dengan memberi itulah maka hidup itu akan menjadi lebih berdampak luas. Di mana hidup kita menjadi alat kehidupan bagi yang lain. Tuhan memberkati. Mari kita saat teduh. Kembali sebuah pujian akan dibawakan oleh Lux Sanctus Melodia. Silakan. Marilah kita bangkit berdiri.
bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengarahkan hati di hadapan Tuhan, menaikkan doa syafaat. Kembali kami datang dalam syukur Tuhan untuk apa yang kami alami di sepanjang kami beribadah ini, khususnya untuk pemberitaan firman yang telah Tuhan nyatakan. Kiranya firman-Mu ini tidak terhenti ketika kata-kata berhenti diucapkan. Roh Kudus-Mu mengerjakannya atas diri kehidupan kami, memperkaya ketika kami berjumpa dengan berbagai pengalaman hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami bersama-Mu dan bersama dengan firman-Mu. Tuhan telah berkata-kata atas kami melalui firman-Mu. Kini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk berkata-kata kepadamu melalui doa syafaat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mereka yang dirawat di rumah sakit. Untuk saudara kami yang juga dirawat di rumah. Untuk Omatina Gunawan, Ibu Surti Niman, Ibu Hidayani, Bapak Sukwan Hendra. Tuhan, kiranya Engkau menolong saudara-saudara kami ini dalam sakit mereka. Supaya mereka tetap menemukan kasih dan pimpinan Tuhan dalam pergumulannya. Mereka tetap bisa melihat sisi-sisi hidup yang bisa disyukuri. Sehingga dalam sakit mereka diobati bukan hanya dengan obat, tetapi juga diobati dengan hati yang terus Tuhan berikan kepada mereka bijak dan kemampuan untuk bersyukur kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang dalam proses pemulihan, untuk Ibu Pingkan Lantang, Ibu Endang, Ibu Julia Iskandar, Ibu Yosefin, Ibu Nursinta Sitompul, Ibu Murni Lasebua, Ibu Surti Niman, Ibu Dian Damayanti, Bapak Ibu Baren Sinaga, Ibu Nyoto, Bapak Untung Toping, Bapak Tony Magani, Pendeta Emeritus Ferdi Suleman. Mungkin masih ada di antara saudara kami yang lain. Biarlah karya-Mu terus bekerja dalam proses pemulihan mereka. Biar mereka makin kuat iman dan percayanya saat mereka sakit dan ketika mereka dalam pemulihan. Makin hari, makin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Untuk keluarga yang sedang berduka, khusus untuk keluarga almarhum Bapak Budi Sumarno, ayah dari Immanuela Gladys Wulandari, penghiburan dan kekuatan dari Tuhan yang Tuhan nyatakan. Juga melalui kehadiran orang-orang yang dikasihi dan mengasihi, menjadi berkat. Untuk keamanan di Papua, perdamaian di jalur Gaza, Rafah, perdamaian dunia, termasuk juga perdamaian di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, supaya kami menjadi orang yang pertama memulai bagaimana proses perdamaian itu bisa terjadi. Untuk jemaat GKI Melur, dalam berbagai pergumulan pelayanan dan SDM, Tuhan juga mengasihi mereka. Gereja adalah milik Tuhan,
Walaupun Tuhan berkarya dengan tangan-tangan manusia, kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan milik-Mu. Dan Engkau memakai supaya pergumulan dan pelayanan, pergumulan sumber daya, semuanya itu bisa menemukan jalan keluarnya. Berdoa untuk kegiatan sepekan ini Tuhan, kehidupan kami terus Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Bawalah diri kami menjadi orang-orang yang bisa bersyukur atas apapun yang Tuhan nyatakan, izinkan dalam kehidupan kami. Mendoakan pergumulan setiap pribadi, umat-Mu khususnya di GKI Cipinang Elok, dalam berbagai masalah keharmonisan, finansial, pekerjaan, pendidikan, semuanya. Kiranya kami tidak melihat hal itu hanya semata-mata sebagai masalah. Karena masalah juga menjadi kesempatan untuk kami bisa mendekat kepada Tuhan, membaharui diri kehidupan kami, membaharui relasi-relasi kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya, dan kini kami menaikkan seluruh doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Mazmur 149 ayat 7-9 mengajak kita ingat, Dia Tuhan yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda yang ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Dalam tiap ibadah bersama, pukul 9 persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan saat ini bisa juga dengan QRIS. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha kami, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur
kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Marilah kita menyatukan hati dan membawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Allah sumber segala berkat dan karunia. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang selalu
Dekat dengan kami ya Tuhan, di dalam mula kami mengenal kasih-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, saat ini kami membawa persembahan ya Tuhan, yang semuanya berasal daripada-Mu. Kiranya persembahan ini ya Tuhan dapat dikelola dengan baik dan bijaksana ya Tuhan bagi majelis yang akan mengelolanya. Dan juga ya Tuhan akan mencemirkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, terutama di dalam gereja-Mu kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, doa ini kami alaskan hanya ada dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Kita akan melanjutkan apa yang menjadi harapan Tuhan dalam hidup kita. Menyadari diri, menyadari siapa kita, yang sudah banyak mendapat berkat dari Tuhan. Dan saatnya kita belajar membawa arah dan orientasi hidup kita untuk memberi. Godaan selalu berteguh, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercelah. Junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Marilah kita kembali menyanyikan lagu Kidung Keresahan 501, Lawanlah Godaan. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilahkan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat siang Jemaat GKI Cipinang Elok. Panitia Natal berencana mengadakan 2 kali kebaktian ibadah malam Natal pada 24 Desember, yaitu pukul 4 dan pukul 8. Nah, karena itu panitia Natal mengadakan survei antusiasme jemaat untuk memilih jam kehadirannya. Di meja depan, ketika Anda keluar di depan ada alat penghitung atau clicker. Silakan jemaat menekan alat penghitung clicker berdasarkan jam ibadah yang akan jemaat pilih. Sekali lagi, ini hanya survei melihat antusiasme pilihan jemaat untuk memilih jam ibadah Natal yang disukainya, bukan pendaftaran jam ibadah. Terima kasih. Sebelum kita meninggalkan ruang gereja, kita mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wah, gua kena bom gitu.